Hati-hati setelah melewati pekan pertama November ini, sebab bencana besar dimulai setelah muncul bulan purnama di bulan November. Ancaman datang dari gunung meletus, gempa bumi hingga cuaca ekstrim yang penuh anomali. Tapi bagi mereka yang sering beraktivitas di pinggir pantai, diminta lebih waspada karena maut mengintai setiap saat. Gempa-gempa besar membuat pesisir menjadi medan bencana paling menakutkan. Tapi benarkah prediksi BMKG tentang gempa megatrash sesuai dengan ramalan Jayabaya? Lantas, akankah Pulau Jawa benar-benar patah, terbelah menjadi dua? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Suasana kebatinan alam semesta memang sedang tidak tenang. Menuju penghujung tahun, segala yang tidak menentu akan terjadi. Bencana menjadi keniscayaan karena kondisi alam yang sedang murka. Kejadian-kejadian besar akan dimulai setelah melewati pertengahan bulan November. Cuaca ekstrim hingga gunung meletus akan menebar maut, nyaris menyembur di seluruh Pulau Jawa. Tapi ancaman paling berbahaya justru datang dari pinggir pantai, sebab gempa-gempa besar bisa terjadi dengan dampak yang sangat menakutkan. Ini ada daerah yang kena banjir. Nah, banjir ini sebenarnya seperti biasa, tapi biasanya di Desember akhir gitu kan. Tapi di November udah mulai ini nanti, November ini. Nah, ada suatu daerah yang saya perhatikan cukup besar sekali dampak banjirnya ini diakibatkan karena cuaca alam yang gitu ekstrim. Lalu yang kasihan itu ada beberapa dampak yang mungkin secara ada gempa-gempa kecil di pinggir selatan pantai khususnya. Ini cukup besar juga gempanya, tapi gempa di dalamnya. Tapi secara dampak efeknya tuh akan mencapai ke pinggir-pinggir pantai. Nah, ini apakah pertanyaannya ada semi tsunami gitu ya? Tapi kalau kita lihat masih angka di 5-6 kekuatannya. Garis pantai utara dan selatan itu harus waspada. Waspadanya. Karena dia sistemnya, dia sifatnya mendadak. Jadi bukan yang sifatnya sudah prediksi gitu ya. Nah, kasihan nih para nelayan dan sebagainya dan para pemukim di pinggir pantai. Hati-hati dengan gempa, karena yang menjadi sasaran adalah daerah-daerah yang selama ini dianggap aman, jauh dari guncangan gempa bumi. Masyarakat di wilayah penyangga Sukabumi atau Pangandaran harus berhati-hati, karena bukan di Sukabumi atau Pangandaran yang saat ini berbahaya, karena menjadi pusat gempa. Daerah-daerah yang sifatnya gempa, contoh, gempa-gempa yang pernah terjadi, yang pernah langganan gempa, dia akan dampak ke pinggiran, jadi dia punya tetanggaan sebelah gitu. Kalau ini nggak kena, tapi di daerah sekitarnya yang kena. Kita harus lebih waspada sekitar daerah-daerah Sukabumi, pinggir pantai situ. Sukabumi sebelah sana itu, atau Pangandaran sana itu yang harus perhatian. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam iklim. Gunung meletus juga menjadi ancaman tersendiri. Meski menjadi bencana yang sudah datang berulang, tapi erupsi gunung api tetap membahayakan. Sebab datangnya yang selalu tiba-tiba
membuat banyak orang tidak siap menghadapinya. Kondisi ini semakin mencekam karena selain gunung yang langganan erupsi, ada gunung-gunung lain yang siap beraksi. Selama ini, gunung-gunung tersebut dianggap diam dan tidak berbahaya, tapi dalam seketika menunjukkan kebengisannya. Mungkin kalau di pertengahan Jawa, langganan Jogja ini udah langganan kan gitu. Nah, tapi ada gunung yang mungkin baru kelihatan perbatasan gunungnya nih, gunung di ada Jawa juga sih. Ini juga menimbulkan gitu riak-riak. Kalau Gunung Merapi itu memang langganan gitu kan ya. Nah, di pinggir arah selat-selat mana tuh Surabaya gitu ya, pinggir-pinggir daerah-daerah situ lah ya, itu juga harus perhatikan juga tuh daerah pantainya. Bahkan gunung-gunung yang seperti di daerah Banyuwangi, daerah dan sebagainya juga jangan dianggap sepele. Gunung Raung contohnya dan sebagainya. Secara khusus dipesankan agar warga yang tinggal di dekat pantai untuk berhati-hati. Pesan yang disampaikan tidak cukup sekali itu sebagai tanda bahaya yang harus menjadi perhatian. Menjauh dari pantai adalah keputusan paling aman, terutama setelah melewati pertengahan bulan November ini. Karena pesisir akan menjadi medan paling berbahaya ketika tiba-tiba gempa besar terjadi. Pokoknya gempa pinggir laut ini harus hati-hati. Kalau gunung nggak begitu besar, tapi kalau gempa pinggir laut, cuaca angin, nah itu luar biasa nih. Tapi di November nih yang agak ngeri. Apa boleh buat, bencana yang terus terjadi hingga akhir tahun 2024 ternyata masih belum selesai. Sebab di awal tahun 2025 masih akan ada peristiwa besar yang menakutkan. Salah satunya banjir bandang yang menimpa banyak tempat. Sebagai anak indigo, Bagiono melihat segala malapetaka berasal dari kemurkaan alam yang sudah tidak bersahabat lagi. Ketamakan manusia menjadi sumber malapetaka karena membuat semesta kian merana. Oh, 2005 ya pasti langganan banjir besar ya, pasti banjir besar. Lalu kita menemukan fenomena yang itu biasanya ada sesuatu yang boleh dibilang tanpa diduga-duga kita melihat pasti adanya suatu kondisi, bukan iklim saja, tapi kondisi situasi euforia ekosistem. Ekosistem ini semakin panas karena ditimbulkan karena akibat dampak baik dari manusianya, baik lingkungan yang sudah habis, maupun karakter manusianya. Jadi kalau kelakuan, maaf ya, kelakuan orang-orang kita circle, bukan saya bilang jahat ya, alam ini kayak nggak terima gitu loh bahasanya. Banyak orang yang munafik, banyak orang yang zolim gitu loh, gitu rasa manusia. Gue menunjukin nih, gue akan buat seperti itu. Bahasa manusia seperti itu di awal tahun. Bencana seperti sudah menjadi kesemestian. Pasti terjadi meski tidak bisa ditebak kedatangannya secara persis. Tapi benarkah prediksi BMKG tentang gempa megatrash sesuai dengan ramalan Jayabaya? Lalu, akankah Pulau Jawa benar-benar terbelah menjadi dua? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Rangkaian bencana demi bencana seperti menjadi ancaman yang tak berkesudahan. Semua akan memuncak ketika prediksi tentang gempa megatrash terjadi. Prediksi BMKG ini sesungguhnya bukan hal baru bagi orang Jawa. Sebab ribuan tahun silam, Prabu Jayabaya sudah membuat ramalan tentang Pulau Jawa terbelah.
akibat bencana besar. Seperti diketahui, Prabu Jayabaya memang ahli ramal. Sudah banyak ramalan yang terangkum dalam kitab Jangka Jayabaya yang menjadi kenyataan. Kanjeng Panjawiboyo itu sudah memprediksi dengan prediksinya Jayabaya, yang dimana Jawa itu akan terpatah, terbagi dua, dan akan tenggelam. Beliau itu kan abad 1065-1100 lah ya, kurang lebih. Ketika beliau melihat sesuatu itu, apakah mungkin abad 1000 waktu itu memprediksi hutan yang begitu masih subur, sawah masih terawat, tidak ada eksplorasi, tapi sudah memprediksi hal itu. Dari aspek saya pribadi, hanya Allah ya yang mengetahui, cuma saya pernah masuk dimensi hal itu. Dan itu tinggal tunggu waktu. Kita bisa hidup nyaman ini, insya Allah gitu ya, nggak sampai 10 tahun. Bukan hanya ancaman gempa megatrash yang membelah Jawa, anak indigo juga meramal datangnya wabah berbahaya bahkan melebihi tragedi COVID-19. Virus penyebar maut itu disebut-sebut jauh lebih mematikan. Level mematikannya bahkan bisa mencapai 5 kali lipat. Insya Allah ya, saya pernah bilang, ada nanti, saya lihat ke depan itu, fenomena virus yang masuk ke dalam manusia, artinya terjadi kontaminasi manusia, yang lebih 3 kali lipat, bahkan 5 kali lipat dari COVID kemarin. Bahkan ini ekstrim. Ketika kena, bukan kena karena memakai masker. Tatapan gini aja bisa kena, bahkan dari udara. Aduh ya Allah, itu sampai terjadi. Gimana kalau kita tinggal udara, harus tutup dong pintu rumah. Harus di kaca-kaca kita tutup, gak boleh ada udara. Bagaimana kita? Untuk AC gimana kalau itu terjadi? Tapi benarkah virus yang akan datang akan lebih berbahaya karena ada yang berusaha memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi? Lalu, bagaimana dengan bencana alam? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Seperti ramalan tentang kemunculan virus mematikan, sebelumnya Ageng Kiwi juga memprediksi akan munculnya wabah yang berbahaya. Bukan seperti COVID-19, tapi bisa jadi jauh lebih berbahaya. Tapi memang secara persis kapan munculnya virus tersebut tidak bisa diramal dengan pasti. Persoalannya, ketika wabah tersebut benar-benar sudah datang, akan ada oknum yang berusaha memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Ini yang jauh lebih berbahaya. Kalau virus itu akan terjadi lagi, akan terjadi. Cuman bukan corona, tapi mungkin wabahnya kayak dari binatang gitu, dari binatang, mungkin itu nanti entah dari apa, tapi dari binatang. Tapi itu akan terjadi lagi, cuman waktunya itu tidak di bulan ini ya, tidak di tahun ini ya, bulan di 2024 gitu, tapi akan terjadi. Di 2025 pun belum gitu, belum, tapi akan terjadi. Ini entah terjadinya karena memang globalisasi dunia atau sesuatu yang dibuat, atau memang, tapi ini akan ribut kembali gitu. Karena yang saya lihat seperti itu. Selain wabah, kondisi alam yang sedang merana akan memberi suasana tidak menentu. Bahaya bencana menjadi ancaman yang tak bisa ditebak, tapi memberi maut setiap saat. Gunung meletus adalah salah satu yang sudah pasti terjadi, sebab Indonesia memang berada di atas bara api yang berbahaya. Dan di awal tahun 2025, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan buruk. Nanti akan ada
ada letusan gunung di daerah Jawa. Ya, di daerah Jawa akan ada letusan gunung di daerah Jawa. Terus akan ada angin kencang di mana-mana. Angin itu kayak sejenis apalah inilah kayak gini-gini nih mungkin gitu. Puting beliung kalau nggak salah, puting antara gitu ya. Gunung di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah juga akan ada yang meletus gitu. Jadi memang cuma saya nggak bisa memprediksi, nggak bisa menyampaikan bahwa ini terjadi sebelum Januari di 2025 atau di bulan ini. Alarm tanda bahaya sudah menyala. Hati-hati setelah melewati pekan pertama bulan November ini, sebab saat memasuki pekan kedua yang berarti sudah pertengahan bulan, akan banyak peristiwa besar yang menakutkan. Seorang anak indigo sampai risau sendiri dengan ramalannya karena bencana mengancam sebagai akibat semesta yang sudah sangat murka. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.